Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melakukan yaitu produk overview tentang produk yang utamanya yaitu Yokohama Tires dan Goodyear sebagai produk pesaingnya. Dengan dosen pengampu Milana STMSC PhD dan saya sendiri yaitu Muhammad Wimahata dengan NIM 2207308. Baiklah, yang pertama ada Yokohama Tires sebagai produk utamanya. Inti dari produk ini yaitu memproduksi berbagai macam jenis ban untuk kendaraan, mulai dari mobil penumpang hingga truk dan kendaraan off-road. Beberapa produk unggulannya yaitu yang pertama Advan. Seri ini terdiri dari ban performa tinggi untuk mobil, sport, dan balap. Yang kedua ada Geolander yang dirancang khusus untuk kendaraan SUV, truk, dan off-road yang memberikan baik di berbagai kondisi jalan. Selanjutnya ada Blue Earth. Ban ini dibuat dengan fokus pada efisiensi bahan bakar dan ramah lingkungan. Cocok untuk mobil penumpang dan crossover. Yang keempat ada Apid. Ban ini memberikan keseimbangan antara kenyamanan, keandalan, dan performa untuk mobil penumpang sehari-hari. Yokohama juga memiliki berbagai macam produk sesuai dengan kebutuhan dan jenis kendaraan yang berbeda. Wujud dari produk Yokohama ini yaitu yang pertama ban kendaraan penumpang. Ban untuk mobil penumpang biasanya memiliki desain ban simetris dan asimetris dengan pola tapak yang dirancang untuk memberikan keseimbangan antara kinerja, kenyamanan, dan daya tahan. Yang kedua, ban truk dan CUV. Ban untuk truk dan CUV seringkali memiliki tapak yang lebih kasar dan lebih dalam untuk meningkatkan traksi di jalan yang tidak rata ataupun berlumpur. Mereka juga lebih cenderung memiliki konstruksi yang lebih kuat untuk menanggung beban yang lebih besar. Yang ketiga, ada ban balap atau yang berperforma tinggi. Ban ini didesain khusus untuk memberikan kinerja yang maksimal di lintasan balap maupun jalan raya. Mereka sering memiliki pola tapak yang agresif dan konstruksi yang ringan, dan bahan yang mengoptimalkan daya cengkraman. Yang keempat, ban musim panas dan musim dingin. Yokohama juga menawarkan ban yang dirancang khusus untuk musim tertentu. Ban panas cenderung memiliki tapak yang lebih keras untuk meningkatkan daya cengkraman di jalan kering. Sementara ban musim dingin dilengkapi dengan pola tapak yang dirancang untuk menangani salju, es, dan kondisi licin lainnya. Lalu yang kelima ada ban off-road, yaitu kendaraan seperti truk. Yokohama memiliki produk-produk dengan pola tapak yang agresif dan konstruksi yang kuat untuk menangani berbagai macam medan yang berat. Selanjutnya, penyempurnaan produk. Yokohama Tires seperti produsen lainnya di industri ban terus melakukan inovasi dan penyempurnaan untuk meningkatkan kinerja, daya tahan, keamanan, dan berkeberlanjutan lingkungan. Beberapa area penyempurnaan produk yang mungkin mereka fokuskan. Yang pertama yaitu kinerja. Yokohama terus berupaya meningkatkan kinerja ban mereka dalam hal traksi, pengendalian stabilitas, dan daya cengkraman di berbagai kondisi jalan, baik kering, basah, maupun salju. Yang kedua, daya tahan. Meningkatkan umur pakai ban dan mengurangi resiko kebocoran atau kerusakan merupakan prioritasnya. Ini bisa melibatkan penggunaan bahan yang lebih tahan lama, teknologi konstruksi yang lebih baik, dan pemilihan pola yang optimal. Lalu yang ketiga, efisiensi bahan bakar.
Yokohama bisa melakukan penyempurnaan untuk mengurangi hambatan gulungan, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan dengan mengembangkan bahan ban yang lebih ringan dan kuat yang memiliki konstruksi meminimalisir gesekan. Yang keempat, kenyamanan. Penyempurnaan terus dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan berkendara dengan mengurangi kebisingan dan getaran yang dihasilkan oleh ban. Yang kelima, keamanan. Yokohama terus berinovasi untuk meningkatkan keamanan berkendara dengan mengembangkan teknologi pengendalian ban yang lebih baik, termasuk sistem pengereman yang lebih responsif dan daya cengkraman yang lebih baik di berbagai kondisi jalan. Keberlanjutan lingkungan. Sebagai bagian dari upaya industri untuk mengurangi dampak lingkungan, Yokohama dapat terus meningkatkan keberlanjutan produk mereka dengan mengurangi penggunaan bahan berbahaya, memperpanjang umur pakai ban, dan mengembangkan teknologi produksi yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, produk B atau produk pesaing dari Yokohama Teres, yaitu Goodyear Tire and Rubber Company. Inti dari produk ini yaitu menawarkan berbagai macam ban untuk berbagai jenis kendaraan. Yaitu yang pertama ada Eagle. Eagle seri ini terutama ditujukan untuk mobil performa tinggi dan balap. Menawarkan kinerja yang luar biasa dalam hal traksi, daya cengkraman, dan stabilitas di berbagai kondisi jalan. Yang kedua ada Assurance. Ban ini dirancang untuk mobil penumpang sehari-hari, menawarkan kenyamanan berkendara, keamanan, dan daya tahan yang baik di berbagai kondisi jalan. Yang ketiga ada Wrangler. Seri ini dirancang khusus untuk truk, SUV, dan kendaraan off-road. Menawarkan traksi yang kuat di jalan yang tidak rata, serta kinerja yang andal di berbagai kondisi cuaca. Yang keempat adalah Efficiency Grip. Ban ini mengutamakan efisiensi bahan bakar dan ramah lingkungan, dengan desain yang mengurangi hambatan gulungan untuk meningkatkan ekonomi bahan bakar. Lalu yang kelima ada Ultra Grip yang dirancang untuk musim dingin. Ban Ultra Grip menawarkan traksi yang luar biasa di salju, es, dan kondisi jalan yang licin. Yang keenam ada Cargo. Seri ini ditujukan untuk truk dan kendaraan komersial yang menawarkan daya tahan tinggi dan kinerja yang handal untuk aplikasi pengiriman dan transportasi. Yang terakhir yaitu Duratrac yang dirancang khusus untuk kendaraan off-road dan truk ringan. Ban Duratrac menawarkan traksi yang kuat di medan berat seperti lumpur, batu, dan pasir. Selanjutnya wujud produk dari Goodyear and Rubber Company. Yang pertama, ban kendaraan penumpang. Produk ini dirancang untuk mobil penumpang yang mencakup berbagai ukuran dan jenis, mulai dari ban musim panas hingga musim dingin, serta ban all season. Mereka dapat memiliki pola tapak yang berbeda untuk mengakomodasi berbagai kondisi jalan dan preferensi pengemudi. Yang kedua, ban truk dan SUV. Goodyear juga menawarkan ban untuk truk, SUV, dan kendaraan besar lainnya, atau off-road. Ban ini sering kali memiliki konstruksi yang lebih kuat dan tapak yang dirancang untuk memberikan traksi yang lebih baik di berbagai kondisi jalan maupun medan. Yang ketiga ada ban balap. Produk ini ditujukan untuk mobil balap dan performa tinggi, menawarkan harga yang luar biasa di lintasan balap dengan tapak yang dioptimalkan untuk kecepatan dan dalam cengkraman yang maksimal. Yang keempat, ban industri dan komersial. Goodyear juga memproduksi ban untuk kendaraan komersial, seperti truk pengiriman, bus, dan kendaraan konstruksi. Ban ini dirancang untuk menanggung beban yang berat dan digunakan dalam berbagai aplikasi industri.
Yang kelima ada ban skuter dan motor. Selain ban untuk mobil dan truk, Goodyear juga menghasilkan ban untuk sepeda motor dan skuter yang dirancang untuk memberikan kinerja dan keamanan yang optimal di jalan. Terakhir, ban pesawat. Sebagai produsen ban terkemuka, Goodyear juga memproduksi ban untuk pesawat, termasuk pesawat komersial, pesawat pribadi, dan pesawat militer. Ban ini harus memenuhi standar keamanan yang sangat ketat dan dirancang untuk menanggung beban berat yang beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca. Lalu penyempurnaan dalam produk Goodyear Tire and Rubber Company. Yang pertama, teknologi kinerja. Goodyear terus melakukan inovasi dalam desain bahan dan teknologi pembuatan untuk meningkatkan kinerja ban mereka. Ini bisa termasuk penggunaan bahan baru yang lebih ringan dan lebih kuat, serta pola tapak yang dioptimalkan untuk traksi, pengendalian, dan keamanan. Yang kedua, efisiensi bahan bakar. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan efisiensi bahan bakar, Goodyear mungkin fokus pada pengembangan ban yang mengurangi hambatan gulungan untuk meningkatkan ekonomi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, keamanan berkendara. Penyempurnaan dalam pengereman, daya cengkraman, dan penanganan ban pada jalan yang dapat menjadi prioritas untuk meningkatkan keadaan. Lalu yang keempat, kenyamanan. Goodyear bisa mengejar inovasi dalam desain ban untuk mengurangi kebisingan dan getaran yang dirasakan oleh pengemudi dan penumpang untuk meningkatkan kenyamanan berkendara. Yang kelima, keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari upaya industri untuk mengurangi dampak lingkungan. Lalu yang keenam, ada umur pakai yang lebih panjang. Goodyear mungkin mencari cara untuk meningkatkan umur pakai ban mereka, baik melalui penggunaan bahan yang lebih tahan lama atau teknologi konstruksi yang lebih baik. Yang terakhir, integrasi teknologi. Penyempurnaan dalam meliputi integrasi teknologi ke dalam ban, seperti sensor tekanan udara ataupun pengukuran keausan. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran dari Yokohama Tires. Yang pertama, segmentasi pasar. Yokohama mungkin menggunakan data pasar untuk mengidentifikasi segmen konsumen yang berbeda berdasarkan faktor seperti tipe kendaraan, preferensi pengemudi, dan kebutuhan penggunaan. Lalu ada pengembangan merek. Yokohama mungkin fokus pada memperkuat citra merek mereka melalui kampanye pemasaran yang menekan nilai-nilai seperti kinerja, inovasi, keandalan, dan keberlanjutan. Lalu ada konten digital. Dalam era digital, Yokohama mungkin menggunakan platform online seperti situs web, media sosial, dan konten daring lainnya untuk berinteraksi dengan konsumen. Dengan memberikan informasi produk dan membangun hubungan dengan pelanggan yang potensial. Lalu iklan tradisional. Meskipun digital semakin dominan, iklan tradisional seperti iklan cetak, iklan radio, dan iklan televisi masih dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran dari Yokohama tersebut. Yang kelima, promo penjualan. Yokohama mungkin menggunakan promosi penjualan seperti diskon, hadiah, maupun program loyalitas untuk merangsang pembelian dan membangun loyalitas dari pelanggan. Yang keenam, kemitraan dan sponsorship. Yokohama mungkin menjalin kemitraan dengan organisasi atau acara terkait otomotif, olahraga, maupun lingkungan untuk meningkatkan visibilitas merek mereka dan menjangkau audiens yang relevan. Yang ketujuh yaitu pendekatan berbagai basis lokasi. Yokohama mungkin mengadopsi strategi pemasaran berbasis lokasi dengan mempertimbangkan kondisi jalan maupun cuaca setempat serta kebutuhan pengguna kendaraan di wilayah-wilayah tertentu.
Selanjutnya, strategi produk pesaing Goodyear Tire and Rubber Company. Yang pertama, pengembangan merek yang kuat. Goodyear mungkin fokus pada membangun citra merek yang kuat, yang menekankan nilai seperti keandalan, kinerja, inovasi, keamanan, dan keberlanjutan. Yang kedua, segmentasi pasar yang tepat. Goodyear mungkin memahami kebutuhan dan preferensi konsumen dengan baik, dengan menggunakan pendekatan segmentasi pasar untuk menargetkan kampanye pemasaran mereka secara lebih efektif. Yang ketiga, inovasi produk. Sebagai salah satu perusahaan terkemuka dalam industri, Goodyear melakukan inovasi dalam desain teknologi dan bahan ban mereka. Lalu pendekatan multi-channel. Goodyear mungkin mengadopsi pendekatan multi-channel dalam pemasaran mereka, menggunakan kombinasi platform online seperti situs web, media sosial, dan iklan digital. Lalu ada kemitraan dan sponsorship. Goodyear mungkin menjalin kemitraan dengan organisasi tim olahraga maupun acara yang terkait dengan otomotif. Yang keenam, pengalaman pelanggan yang memuaskan. Goodyear mungkin menempatkan fokus pada memberikan pengalaman pelanggan yang positif, baik melalui layanan pelanggan yang responsif, garansi produk yang kuat, ataupun program loyalitas yang menarik. Terakhir, pemasaran berbasis lokasi. Goodyear mungkin mempertimbangkan faktor seperti kondisi jalan setempat, cuaca, maupun preferensi pengguna kendaraan. Selanjutnya, produk life cycle. Yaitu tahap kematangan adalah ketika penjualan mencapai puncaknya. Pada tahap ini, pasar mungkin sudah jenuh. Artinya pertumbuhan penjualan melambat. Yokohama Tires dapat mengadopsi strategi untuk mempertahankan pangsa pasar mereka, seperti inovasi produk, peningkatan efisiensi produk, ataupun diferensiasi merek. Yang kelima, penurunan. Produk memasuki tahap penurunan saat permintaan pasar mulai menurun. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk perubahan teknologi, pergeseran tren pasar, ataupun munculnya produk pengganti yang lebih baik. Selama tahap ini, Yokohama Tires mungkin mengambil keputusan tentang apakah akan mempertahankan produk, menariknya dari pasar, maupun melakukan penyempurnaan produk untuk memperpanjang masa pakai produk. Selanjutnya, kepuasan konsumen. Yang pertama, kinerja. Konsumen akan puas jika ban Yokohama memberikan kinerja yang diharapkan dalam hal traksi, daya cengkraman, pengendalian, dan kenyamanan berkendara. Yang kedua, daya tahan. Kepuasan konsumen juga dipengaruhi oleh daya tahan ban. Jika ban Yokohama tahan lama dan memiliki umur pakai yang baik, konsumen akan merasa bahwa mereka mendapat nilai yang baik untuk uang mereka. Yang ketiga, keamanan. Konsumen akan merasa puas jika ban Yokohama memberikan keamanan yang baik saat digunakan. Ini mencangkup kemampuan pengiriman yang andal, stabilitas kendaraan, dan kinerja yang baik di berbagai kondisi jalan. Yang keempat, ada harga. Faktor harga juga berpengaruh pada kepuasan konsumen. Jika konsumen merasa bahwa harga Yokohama sebanding dengan kualitas dan kinerjanya, maka mereka cenderung merasa puas. Yang kelima, layanan pelanggan. Layanan pelanggan yang baik juga dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Jika konsumen mendapat dukungan yang baik dari Yokohama Tires, termasuk dalam hal pemasangan, garansi, dan layanan purnal jual lainnya, mereka akan merasa lebih puas dengan pengalaman pembeli mereka. Yang keenam, umpan balik pelanggan. Pendapat dan pengalaman pelanggan sebelumnya juga mempengaruhi kepuasan konsumen. Jika banyak pelanggan yang memberikan ulasan positif tentang ban Yokohama,
maka ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen potensial. Lalu supply chain network. Yang pertama yang melibatkan beberapa jaringan ke hulu. Satu, yaitu pemasok bahan mentah. Jaringan pertama dalam supply chain adalah pemasok bahan mentah, seperti produsen karet, produsen logam untuk penggunaan velg, produsen serat untuk penggunaan dalam ban, dan pemasokan bahan kimia untuk formulasi karet. Yang kedua, produsen perangkat dan mesin. Jaringan kedua melibatkan produsen perangkat dan mesin yang digunakan dalam proses manufaktur ban, seperti mesin pencampur karet, mesin pembentuk ban, dan mesin vulkanisasi. Yang ketiga, pabrik Yokohama. Inilah tempat bahan mentah diolah melalui berbagai proses manufaktur untuk menghasilkan ban jadi. Pabrik ini dilengkapi dengan teknologi canggih dan sistem pengendalian kualitas untuk memastikan produk akhir memenuhi standar yang ditetapkan. Yang keempat adalah distributor dan pusat distribusi. Distributor ini mungkin berada di tingkat regional ataupun nasional, dan mereka bekerja sama dengan Yokohama Tires untuk menjaga ketersediaan produk dan mengelola rantai pasok secara efisiensi. Yang terakhir yaitu dealer dan retailer. Dealer otomotif, toko ban, dan retailer lainnya bekerja sama dengan Yokohama untuk memproduksi dan menjual produk mereka kepada konsumen serta memberikan layanan purna jual seperti pemasangan ban dan perbaikannya. Selanjutnya, supply chain network yang kedua yaitu yang melibatkan jaringan ke hilir. Yang pertama, distributor dan grosir. Distributor dan grosir bertanggung jawab untuk mendistribusikan ban Yokohama ke berbagai toko ban, dealer otomotif, dan retailer lainnya di berbagai wilayah. Yang kedua, dealer dan retailer. Dealer dan retailer adalah titik penjualan langsung kepada konsumen. Mereka menjual ban Yokohama kepada pengendara mobil dan kendaraan lainnya. Dealer dan retailer juga memungkinkan beberapa layanan pemasangan, rotasi ban, dan layanan perbaikan lainnya kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu pengguna akhir, yang merupakan akhir yang membeli dan menggunakan ban Yokohama untuk kendaraan mereka. Mereka dapat mencari ban secara langsung dari dealer atau retailer atau melalui berbagai saluran penjualan lainnya. Layanan purna jual. Setelah pembelian, konsumen dapat memanfaatkan layanan purna jual seperti garansi, rotasi ban, perbaikan, dan layanan bantuan jalan. Yang terakhir yaitu daur ulang dan pembuangan. Setelah pemakaian, ban Yokohama yang sudah tidak terpakai mengikuti jalur daur ulang atau pembuangan yang sesuai dengan regulasi lingkungan setempat. Komponen ban dapat didaur ulang, sementara yang lain dapat dibuang dengan aman sesuai dengan yang ditetapkan. Baiklah, sekian dari overview produk Yokohama Tires dan produk pesaingnya yaitu Goodyear. Saya Muhammad Mahata, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.